janda bolong 3 daun misalnya, waktu itu ada yang berharga katakanlah 40 atau 30 juta gitu ya, gak masuk akal. Karena apa? Lu tinggal potong ini, tancepin, hidup pasti oke lah dia parigata atau segala macem, tapi nggak sewah itu gitu loh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, teman-teman. Paung Farm, pecinta tanaman ya, teman-teman ya. Oke, udah lama banget aku nggak ngonten, seriusan. Mungkin setelah Lebaran ya, mulai dari habis Lebaran aku bener-bener nggak sempet buat video lagi. Maksudnya tuh ya lagi sibuk banget lah, lagi ribet gitu, pekerjaan yang numpuk dan segala macem. Nah ini aku udah kangen banget guys untuk ngisi konten aku lagi. Ya mudah-mudahan ada yang nungguin ya. Aku juga ngucapin makasih buat para subscriberku yang masih setia nonton. Alhamdulillah setiap hari masih ada aja viewersnya gitu ya guys ya. Udah lumayan juga sih subscribernya, 2000-an lebih, 2050-an gitu. Thank you ya guys ya. Oke, untuk hari ini gue nggak mau buat tutorial atau kayak review gitu, nggak, cuman sekedar ngobrol. Pokoknya karena aku nggak punya bahan lagi ya, nggak, memang bener-bener nggak sempet sih kemarin, dan ini aku buat memang terlintas gitu aja, terinspirasi dari ada sih aku nonton konten kawan ya, bukan kawan ya, nggak kenal juga sih. Makanya kenapa judulnya fenomena janda bolong, atau ya kayak apa sih, monstera yang lain-lain ini kemarin, benarkah tempat pencucian uang? Agak tinggi kajiannya hari ini ya teman-teman ya. Enggak sih, sebenarnya bukan kajian juga, ngobrol santai aja, diskusi. Bukan diskusi ya, sorry, ya ngobrol santai lah. Nanti kalian boleh komen setuju atau enggak, yes or no gitu-gitu, boleh kalian komen ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ke kontennya. Jadi kenapa judulnya saya buat benarkah janda bolong atau sejenisnya, aglo-aglo yang kemarin itu sempat viral dan dengan membuat harga yang begitu wah adalah sebagai tempat pencucian uang. Bisa jadi, saya nggak bilang itu pure benar, tapi bisa jadi. Sebenarnya konten ini terinspirasi ya dari kayak yang tadi aku bilang ya, karena pernah nonton salah satu konten orang, bukan temen, orang gua nggak kenal, dia nggak kenal juga sama aku. Jadi namanya Bang Ferry Irwandi ya, dia tuh kontennya tuh awal mulanya aku tahunya stoikisme, ilmu stoikisme. Kalian bisa search sendiri sih di YouTube apa itu, karena aku nggak mau bahas itu. Cuman awal mulanya aku bisa ketemu konten yang membahas hampir sama dengan ini ya dari abang itu. Kalau nggak salah orang Jambi juga sih gitu, orangnya pinter banget, bukan cuman ngulik atau membahas tentang stoikisme, tapi yang dibahasnya juga banyak perekonomian ya, termasuk ini tadi tempat pencucian uang segala macam. Sebenarnya di situ yang dibahasnya NFT, tapi disebutkan juga sedikit janda bolong atau batu akik gitu. Oke, jadi kalian bisa kepoin langsung kalau mau tahu lebih dalam tentang Bang Ferry Irwandi, bisa. Nah, jadi kita kembali ke konten. Masuk akal guys ketika dibilang janda bolong atau monstera atau aglo-aglo yang sempat harganya meroket itu sebagai tempat pencucian uang. Kenapa? Karena gini, yang namanya seni atau apa ya, ya itu bisa dibilang seni juga ya, tumbuhan tadi itu bisa dibilang seni juga, itu nggak ada standar harganya, terus nggak ada yang bisa ya matokin, terus nggak perlu pakai sertifikat segala macem, asal suka sama suka ya kan. Yang namanya tempat pencucian uang, oh ya balik lagi ya, tempat pencucian uang, makin kesini aku tuh agak sedikit paham ya, bukan paham bener apa itu ya maksudnya pencucian uang. Dulu aku pikir bingung gitu ya, uang dicuci apa nggak hancur gitu kan. Nah ternyata artinya ya itu tadi, money laundry itu ya memang merubah atau berusaha membersihkan uang haram, uang hasil-hasil yang nggak jelas tadi menjadi bersih, sehingga berubah wujud ya menjadi bersih. Nah, contohnya bisa jadi ya itu tadi, dilempar ke barang-barang seni atau barang-barang seperti batu akik,
si janda-janda bolong tadi bisa aja, karena itu sah-sah aja. Mungkin kalau kita kaji dari yang sudah-sudah gitu ya, ada yang memakai, mungkin kebanyakan orang bingung nih mau ditaruh di mana, bisa pakai nama saudara atau sepupu ponakan, terserah, yang jelas keluarga gitu ya, untuk membeli tanah atau aset yang lain. Nah kalau itu kan kelihatan banget teman-teman, ya kan, makanya dicari ide-ide lain supaya lebih gampang. Nah gitu, sampai sini nyambung nggak ya? Ya kira-kira kayak gitulah. Nah jadi maksudnya tuh gini ya teman-teman ya, kasusnya itu hampir sama. Kalau menurut Bang Terry, itu NFT itu hampir sama seperti ini. NFT kalau kalian pernah sempat dengar kemarin yang Gojali gitu-gitu ya, meroket gitu, dibayar pakai Ethereum segala macam. Sekarang kan udah mulai hilang-hilang juga. Jadi seperti itu, NFT nggak ada yang ngatur guys, terserah. Cuman butuh akun, pasang foto di situ, udah. Terus ada kolektor atau orang kaya yang pengen beli. Nah gitu, beda ya dengan aset kripto, beda lagi. Makanya aset kripto sekarang udah mulai diawasin, kayaknya nggak bisa lagi, mungkin berpindah lagi ke si NFT atau yang lain. Pokoknya ada aja terus model-modelnya gitu teman-teman. Jadi kayak ada yang diciptakan gitu, biar ada tempat membuang uang atau mencuci uang yang lebih gampang. Kalau dengan aset yang kayak kita bilang tanah segala macam, pinjam nama si A si B kan udah mulai gampang nih terdeteksi. Makanya dibuat lagi yang seperti ini. Ya bisa jadi, aku nggak bilang itu pasti ya, tapi kurang masuk akal memang teman-teman. Kadang-kadang kalau kita pikir janda bolong 2 tahun sekian juta, oke lah dia varigata segala macam, tapi menurut aku itu kurang logis sih teman-teman. Karena apa ya, janda bolong ini sama janda bolong, cara perbanyakannya juga gampang sekali, kecuali misalnya bonsai. Aku pernah lihat kontennya si Ajis, dibilangnya harga bonsainya 45 juta, tapi ditanya ini umurnya berapa tahun, 45 tahun, wajar, masuk akal gitu ya. Tapi kalau dibilangnya janda bolong 3 daun misalnya, waktu itu ada yang berharga katakanlah 40 atau 30 juta gitu ya, gak masuk akal. Karena apa? Lu tinggal potong ini, tancepin, hidup pasti oke lah dia varigata atau segala macem, tapi nggak sewah itu gitu loh teman-teman. Bisa ya, bisa nyambung ya, masuk akal ya. Nah jadi kira-kira kayak gitu tuh kajiannya. Dan makin lama hilang lagi kan, sama kayak kasus batu akik dulu, bisa si Bacan atau siapalah itu namanya, bisa mahal-mahal banget gitu kan. Ya, makanya tuh pribadi walaupun waktu apa ya rame-ramenya bunga ya mau sih ikut nggak FOMO banget maksudnya, tapi sejauh itu sih nggak ada yang beli yang wah itulah. Aku ada beli satu itu pun ya philodendron yang jari-jari itu, nggak yang kayak ya ini alhamdulillah teman-teman banyak yang punya gitu, nggak mau lah yang beli yang aneh-aneh gitu. Nah jadi kira-kira kayak gitu teman-teman. Untuk perdalamannya lagi bisa kalian searching lagi apakah itu benar atau enggak, tapi kalau aku pribadi sih masuk akal. Ada mungkin sebagian orang yang membuat hashtag atau yang melebih-lebihkan supaya itu jadi terlihat mahal dan bisa kesempatan untuk para orang-orang kaya atau para apa ya, bukan mafia sih, yang punya kelebihan duit ya jelas lah, untuk mencuci uangnya menjadi lebih bersih ya teman-teman ya. Oke, kalian boleh komen setuju atau tidak setuju, tapi jangan dihujat ya, ini kan hanya statement, bukan statement ya, kayak pendapat gitu yang ya mengarah betul atau enggak itu kurang tahu, cuman aku setuju dengan pendapat abang yang mengatakan itu, yang saya bilang tadi. Kalian bisa kepoin NFT itu kayaknya masuk ke situ gitu, tapi kalau kripto sih enggak. Masalahnya sekarang kripto aja udah dikenain pajak, artinya terawasi. Jadi diciptakanlah yang lain lagi. Mungkin ikan gabus yang lagi viral sekarang bisa jadi, atau ikan cupang yang kemarin sempat viral bisa jadi. Nah kita tunggu selanjutnya apa nanti yang akan viral lagi ya kan. Ya mudah-mudahan nggak batu lagi lah, yang lain lah, biar lebih asik mainnya. Oke guys, silahkan komen ya. Tetap semangat berkebun. Oh ya, terlepas dari si janda bolong itu memang tempat pencucian atau enggak, tempat pencucian uang atau enggak, kalau aku pribadi sih mengoleksinya memang biar dari awal aku bilang biar tanaman atau rumah lingkunganku bisa lebih hijau, itu aja. Bukan berarti kalian nggak boleh nanam janda bolong atau aglonema, enggak ya. Oke guys, terima kasih untuk menyaksikan ini. Kalian boleh komen, boleh mengatakan setuju atau jika kalian tidak setuju boleh kasih alasan yang lebih bagus supaya saya bisa lebih
mendapat ilmu atau mendapat pencerahan yang lebih lagi gitu teman-teman ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.